Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu 5 Maret 2023, hari Minggu Prapaskah yang kedua. Bersama saya Roma Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 17, ayat 1 sampai dengan ayat 9. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarkanlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil pada hari Minggu Prapaskah kedua ini diambil dari Matius 17 ayat 1 sampai dengan 9 yang mengisahkan tentang Yesus yang menampakkan kemuliaannya. Tadi disebutkan dalam peristiwa di gunung itu wajah Yesus berubah menjadi bercahaya bagaikan matahari dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Matahari sifatnya cerah, bahkan menyilaukan. Tetapi sinarnya memancar bagi siapa saja yang mau menerimanya. Apa maksudnya? Kiranya hendak dikatakan bahwa pada saat-saat itu, ketiga murid yang diajak naik ke gunung sempat mengalami kebesaran Yesus yang memang menyilaukan pandangan. Tetapi kebesarannya dapat dirasakan semua orang. Dapat diterima, tetapi juga dapat dijauhi. Juga pakaian putih yang berkilauan ada artinya. Pakaian menampakkan sosok orang yang mengenakannya. Begitulah Yesus kini tampak memancarkan cahaya. Tidak ada kegelapan dalam sosoknya. Siapa yang mengikuti akan menemukan terang. Saudara-saudari yang terkasih, menarik untuk dicermati dan direnungkan bahwa dalam penampakan kemuliaan tadi tampil pula Musa dan Elia. Bagi orang Yahudi, kedua-duanya ialah tokoh-tokoh besar Perjanjian Lama yang juga pernah mengalami penampakan kebesaran ilahi secara khusus. Musa mengalaminya di puncak Gunung Sinai ketika menerima Taurat. Keluaran 19 ayat 16 sampai dengan 19. Kejadian itu diiringi awan tebal, guruh dan halilintar yang menakutkan. Amat berbeda dengan penampakan kepada Elia di Gunung Horeb, 1 Raja 19 ayat 11 sampai dengan 13. Di situ Allah justru menampakkan diri dalam suasana tenang, disertai hembusan angin sepoi-sepoi. Jelaslah bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat menampakkan kemuliaannya dalam cara yang menggetarkan, tapi juga bisa dengan cara yang lembut. Kini kedua tokoh itu mengalami penampakan dengan cara yang lain lagi.
Tetapi mereka tidak merasa asing dengan kehadiran ilahi yang baru ini. Disebutkan bahwa mereka berbicara dengan Yesus yang menampakkan kemuliaannya. Penampakan ilahi yang sejati ini bisa diakrabi, diwacanakan, bukan hanya mengejutkan, bukan kejadian yang hanya menggugah sensasi dan keingintahuan belaka. Saudara-saudari yang terkasih, sadarilah peristiwa di Gunung In disampaikan sesudah pernyataan Yesus yang pertama kalinya bahwa anak manusia, yakni dirinya sendiri, akan dimusuhi orang-orang di Yerusalem, menderita, dibunuh, tapi akan dibangkitkan pada hari ketiga. Pernyataan itu sendiri langsung mengikuti penegasan Petrus bahwa Yesus itu Mesias. Dapat disimpulkan bahwa Yesus didukung oleh Musa dan Elia, dua orang terpercaya yang sungguh mengenal kehadiran ilahi di dunia ini. Kemudian kalau kita bandingkan dengan apa yang tersaji dalam Injil Lukas, penginjil mengolah lebih jauh kehadiran kedua tokoh perjanjian lama tadi dengan mengatakan bahwa mereka berbicara dengan Yesus mengenai tujuan perjalanannya. Lukas 9 ayat 31. Memang Yesus ketika itu sedang berjalan menuju ke Yerusalem, tempat kemuliaannya nanti terwujud sepenuhnya. Tujuan perjalanan yang terakhir di Yerusalem nanti itulah yang bakal menjadi keluaran baru bagi manusia. Inilah jalan yang sedang ditempuh Yesus untuk membawa keluar kemanusiaan dari perbudakan dosa menuju kepada keselamatan. Kemudian, saudara-saudari yang terkasih, suara dari sorga yang terdengar ketika murid tadi diutarakan kembali oleh penginjil Matius sebagai, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia." Injil Markus mengutarakan peristiwa yang sama sebagai, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia." Markus 9 ayat 7. Matius menambahkan kepadanya aku berkenan, sehingga jelas bahwa Yesus sungguh mendapat restu serta kuasa dari Yang Maha Kuasa untuk menghadirkannya. Dalam dirinya kini tampil Sang Maha Kuasa sendiri. Pada Injil Lukas didapati, "Inilah anakku yang kupilih." Lukas 9 ayat 35. Yesus inilah orang yang dipilih untuk membawakan wajah Sang Ilahi sendiri. Memang, dalam pandangan orang Yahudi waktu itu, anak yang terkasih menghadirkan bapaknya. Namun bagaimanapun juga, ketiga-tiganya mengatakan dengarkanlah dia. Dan ajakan untuk mendengarkan dia yang menurut Matius telah mendapat perkenan Yang Maha Kuasa dan menurut Lukas adalah orang pilihannya sendiri. Dari semuanya tadi, saudara-saudari yang terkasih, yang dikatakan itu mengungkapkan pengalaman batin yang terolah, baik oleh para murid yang diajak Yesus tadi maupun oleh komunitas, bukan orang perorangan, yang mendalaminya seperti komunitas Markus, komunitas Matius, dan juga komunitas Lukas. Inilah kenyataan betapa sabda ilahi itu hidup, tidak berhenti sebagai suara belaka, melainkan mengikut sertakan pengertian serta pengalaman orang-orang yang mendengarnya. Akhirnya, saudara-saudari yang terkasih, kita dapat menyimak kekhususan warta Injil Matius. Menurut Matius, murid-murid yang tersungkur ketakutan ketika mendengar suara itu, dikatakan demikian, tetapi Yesus kemudian menyentuh mereka sambil menyuruh mereka berdiri dan jangan takut. Kata-kata menyuruh agar jangan takut biasanya hanya diucapkan oleh tokoh yang amat besar kuasanya. Sedemikian besarnya sehingga dapat dikatakan bahwa Allah sendiri ada padanya. Inilah cara penginjil Matius menyampaikan kepada pembaca atau pendengarnya bahwa Yesus ialah orang yang disertai Allah sepenuhnya, yang mendapat perkenanannya. Para pembaca dapat pula memanfaatkan pendalaman Matius ini. Saudara-saudari yang terkasih, penglihatan di gunung ini hanyalah dialami oleh 3 orang murid saja, yakni Petrus, Yakobus, dan Yohanes.
Mereka dipesan oleh Yesus agar jangan menceritakan kepada siapapun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Akan tetapi, sekarang kita semua mendengarnya. Memang, ini terjadi setelah Yesus telah dibangkitkan dari mati, setelah Paskah. Saudara-saudari yang terkasih, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa tadinya para murid yang terdekat pun, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, belum seutuhnya menyadari pengalaman mereka sendiri. Mereka butuh waktu untuk menggarapnya dan mengendapkannya. Karena itulah dipesan agar tidak mengobrol pengalaman yang belum utuh terolah. Perkara yang dipersaksikan perlu terjadi lebih dulu. Yesus masih harus menanggung salib sampai wafat dan mencapai kebangkitan. Baru setelah itu, mereka boleh membicarakan kepada orang banyak bahwa memang dia itu patut didengarkan. Inilah maksud larangan membicarakan yang mereka lihat tadi. Para pembaca Injil boleh merasa beruntung dapat menikmati buah pengalaman yang telah matang tadi. Saudara-saudari yang terkasih, tentu saja peristiwa penampakan Yesus di gunung ini merupakan kenangan manis bagi para rasul yang mengalaminya. Bahkan bertahun-tahun kemudian, Rasul Petrus sendiri menuliskan kenangan ini dalam suratnya kepada gereja sebagai kesaksian untuk meneguhkan iman jemaat. Dikatakan, kami menyaksikan suara dari Yang Maha Mulia. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. 2 Petrus 1 ayat 17 sampai dengan 18. Maka gereja memiliki pengharapan bahwa Kristus akan datang kembali dalam kemuliaan. Tidak mengherankan jika Santo Leo Agung mengajarkan, tujuan utama dari transfigurasi adalah untuk menghalau kegelisahan dalam jiwa para murid akan kekejaman penyaliban Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pandangan akan kemuliaan Tuhan memberikan kebahagiaan kepada para rasul itu. Saking bahagianya, Rasul Petrus ingin membangun 3 buah tenda bagi Yesus, Nabi Musa, dan Elia. Mungkin agar kebahagiaan itu berlangsung lebih lama. Namun, Injil Lukas yang juga memuat kisah ini menyatakan, tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Lukas 9 ayat 33. Mungkin baru setelah kebangkitan Yesus, kenaikannya ke surga, dan atas bimbingan Roh Kudus, para rasul mengetahui bahwa kebahagiaan sesungguhnya tidak tergantung dari berada di tempat ini atau itu, namun pada keterpautan jiwa kita dengan Tuhan Yesus. Jika kita berpaut pada Yesus, tidaklah menjadi masalah apakah hidup kita sedang berjalan mulus atau tidak, apakah kita sedang sehat atau sedang sakit. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus menopang kita dan akan selalu menyertai dan menghibur kita. Ia menghendaki agar pengharapan akan kemuliaan surgawi yang dijanjikannya dapat memberi semangat kepada kita untuk menjalani hidup ini. Kristus menghendaki agar kita menajamkan mata rohani kita, supaya kita dapat melihat Dia dalam diri orang-orang di sekeliling kita, suami, istri, anak-anak kita, ataupun dalam diri orang-orang yang kita jumpai setiap hari, dan terutama yang membutuhkan pertolongan kita. Sukacita yang dialami dalam doa bukanlah menjadi alasan bagi kita untuk melarikan diri dari tugas dan kesulitan sehari-hari. Justru maksud Tuhan adalah agar kita memperoleh kekuatan baru untuk menghadapinya bersama dengan Dia dan menemukan makna hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, bagi umat beriman, kita semua menerima Ekaristi itu sesuatu yang sangat penting. Dialah sumber dan puncak kehidupan kita. Dialah kekuatan kita. Maka kita dapat merasakan tenggelam dalam keadaan sukacita yang tak terkatakan bila menerima dan menyantapnya. Kita akan mengalami penghiburan terang Tuhan dalam Ekaristi.
yang menghalau kegelapan hidupnya sebagai seseorang yang sering mengalami ketidakberdayaan dalam menghadapi persoalan hidup. Kristus memampukan kita untuk mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Rasanya kita dapat memberikan kesaksian tentang itu dan dapat membawa banyak orang kepada Kristus. Kesaksian hidup kita menunjukkan bahwa tidak ada suatu penyakit, kesesakan, atau kuasa apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, yang suatu saat nanti akan menyambut kita dalam terangnya yang abadi. Semoga kita semua sungguh dapat mengalami terang Tuhan dalam Ekaristi yang memberi pengharapan hidup kekal abadi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami mengucap syukur dan terima kasih atas pengalaman hidup bersama dan bersatu denganmu dalam Ekaristi yang Maha Kudus, yang menguatkan kami selalu untuk dapat beraktivitas dalam dunia nyata yang kami tempati ini, dengan mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan yang dapat menggoyahkan iman kami untuk mencapai keselamatan yang berasal dari-Mu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.